Jalan-jalan mancing guys. Bab 2323 menunjukkan kartu asnya. Li Fugui memandang cucu tertuanya San Yang, kepala keluarga Xie dan kepala keluarga Wang. San Yang, Tuan Xie, Tuan Wang, kalian berdua hanya bisa berlatih di luar tambang. Kalian bertiga juga akan pergi bersama kami saat kalian pergi berlatih di dalam tambang. Kalian harus mengingat hal ini, jika Anda masuk dengan gegabah, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda mungkin kesurupan. Setelah Li Fugui selesai berbicara, orang tua dari keluarga Xie dan orang tua dari keluarga Wang mengangguk setuju. Keduanya bersumpah, "Jangan khawatir, kami mengerti. Jangan khawatir. Saya pasti tidak akan melanggar perintah Anda." Li Fugui mengangguk ringan, lalu berkata kepada San Yang, "San Yang, kultivasi Anda sekarang telah meningkat. Pada tahap selanjutnya dari Jindan, jangan terlalu serakah saat memasuki gua untuk berlatih." Changsun San Yang juga mengangguk. Namun Chang Qiong bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini, "Saudaraku, tempat harta karun Feng Shui seperti apa yang Anda bawa untuk kami?" Li Fugui masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya tersenyum tipis, mengambil sumpitnya dan memakan makanan di atas meja. Lalu berkata terus terang kepada beberapa orang, "Nanti kamu akan tahu. Kenapa kamu banyak bertanya sekarang?" Li Fugui dan semua orang mengisi perut mereka, dan kemudian membawa semua orang ke tambang belakang gunung. Tunggu sampai semua orang tiba di pintu masuk tambang. Tanpa diduga, Qian Qiong berseru, "Mengapa vitalitas di sini begitu melimpah?" Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat memasuki tambang, kepala keluarga Xie dan keluarga Wang berhenti satu demi satu dan memilih duduk di pintu masuk tambang untuk berlatih. Orang-orang lainnya mengikuti di belakang Li Fugui. Tidak lama kemudian, saat sekelompok orang sampai ke bagian terdalam tambang, pemandangan di depan mereka benar-benar membuat Chang Qiong, Ibu Pertiwi, dan lainnya tercengang. Jauh sebelum berhadapan dengan Li Fugui, Chang Qiong dan Ibu Pertiwi penasaran mengapa kecepatan kultivasi Li Fugui begitu cepat. Hanya dalam 2 tahun, dia berubah dari orang tak dikenal di pedesaan menjadi pemimpin dunia seni bela diri kuno saat ini. Sepertinya sekarang, mereka akhirnya menemukan penyebab masalahnya. Jangan katakan apapun lagi. Adapun batu yuan ditambang di depan saya, bahkan jika itu dimiliki oleh semua sekte di dunia, itu akan lebih dari cukup dalam 100 tahun. Tapi sekarang, namun, batu yuan ini hanya milik Li Fugui. Li Fugui melihat semua orang begitu terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampak tenang, memandang semua orang yang hadir dan berkata terus terang, "Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Setelah bergaul begitu lama, waktu yang lama, saya tahu bahwa Anda dan saya sudah menjadi teman baik. Seekor belalang di tali, dan dengan kekuatan kita saat ini, kemungkinan mengalahkan 6 sekte secara langsung hampir nol. Jadi sekarang, saya membawa semua orang ke sini. Waktu bulan Maret, saya hanya memberi waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, saya akan memimpin Anda untuk secara resmi menyerang 6 sekte besar. Jika kami menang,
Kami akan berbagi keuntungan. Sepertiga dari batu purba di gua ini akan diberikan kepada Anda. Jika kita kalah, kita memiliki teman dalam perjalanan kita ke Huangquan. Setelah Li Fugui selesai berbicara, bibir Qian Qiong sedikit bergetar. Dia melangkah maju dan dengan santai mengambil segenggam batu yuan yang baru saja dia ambil dari kotak kayu. Matanya melebar. Bertanya dengan tidak percaya, "Saudara Fugui, kapan kamu menemukan batu yuan ini?" Li Fugui tampak tenang dan berkata terus terang, "Kamu sudah menemukannya sejak lama." "Ya," Hua Duo berkata dengan sedikit ketidaksenangan, "Li Fugui, ini benar-benar milikmu. Aku sudah lama bersamamu, tapi kamu bahkan belum membiarkan aku melihat rahasia di dalamnya." Di Hua Duo dengan tatapan penuh kasih sayang, "Duo, bukannya aku tidak ingin kamu mengetahui rahasianya di sini. Tetapi karena mengetahui rahasia ini, risikonya terlalu tinggi bagimu. Pikirkanlah, saya baru saja membudidayakan beberapa ramuan di desa Xiaoxi. Sekarang 6 sekte besar datang untuk membunuh mereka, menyebabkan puluhan ribu orang di desa Xiaoxi menjadi zombie berjalan. Di sini, begitu tersiar kabar tentang tambang Yuanxi, bukan hanya 6 sekte besar yang takut datang ke sini untuk merebut harta karun, tetapi diperkirakan prajurit kuno dari seluruh dunia akan datang ke sini satu demi satu untuk bergegas. Di sini, jika ini benar-benar terjadi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuh semua prajurit kuno di dunia sehingga tidak akan ada lagi 3 kata prajurit kuno di dunia? Atau haruskah kita melepaskan dan melepaskannya? Prajurit kuno di dunia mengambil ini. Semua batu yuan diambil. Hua Duo terdiam. Lagi pula, apa yang dikatakan Li Fugui barusan masuk akal. Coba pikirkan, keberadaan ladang obat di desa Xiaoxi secara langsung membawa bencana ke tempat ini. Jika orang luar benar-benar mengetahuinya, ada juga pembuluh darah Yuanxi di sini. Bukankah itu berarti seluruh dunia akan hancur? Tetapi, beberapa orang yang hadir juga mempunyai pertanyaan lain. Teng Xi memandang Li Fugui dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan, karena Anda tidak ingin orang luar mengetahui rahasia tempat ini, bagaimana Anda membuat orang datang ke sini untuk menambang batu yuan? Takut diserang oleh orang-orang ini, apakah kamu akan menyebarkan beritanya?" Li Fugui cukup yakin tentang hal ini, dan dia berkata terus terang, "Jangan khawatir, orang-orang yang menambang batu yuan semuanya adalah orang biasa. Mereka tidak memiliki dasar dalam berkultivasi. Selain itu, ada juga beberapa murid berbakat dari keluarga Xie dan keluarga Wang. Orang-orang ini hanya memiliki sebagian pemahaman tentang efek batu spiritual. Mereka jauh dari mampu, sampai pada puncaknya menggunakan batu yuan untuk berkultivasi. Kedua, keluarga Xie dan keluarga Wang sudah menyerah padaku. Kepala kedua keluarga mereka tinggal di pegunungan dan hutan yang dalam ini. Bagaimana mereka bisa menyebarkan berita di sini?" Ibu Pertiwi juga menghela nafas saat ini. "Ini itu benar. Saya pikir saat itu, saya belum pernah bertemu Fugui. Sebelumnya, saya pikir saya mengetahui situasi di desa Xiaoxi dengan sangat baik. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih ceroboh." Chang Qiong tertawa dan berkata, "Hahaha, apalagi kamu,
Kali ini 6 sekte besar gagal menyegel Xiaoxi desa. Bagaimana Anda dan saya bisa mendeteksi rahasia yang tersembunyi di pegunungan? Tapi sekarang, dengan batu yuan ini, selama kita bisa berlatih di sini, kecepatan latihannya akan 100 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Dia segera berkata kepada beberapa orang, "Jangan gegabah. Ingat, Anda harus berhati-hati tentang masalah ini. Anda harus berhati-hati, terutama saat berkultivasi. Jika ada yang merasa mengalami hambatan, silakan hubungi saya sesegera mungkin. Kamu tidak bisa menerobos dengan paksa. Dengan tinggi badanmu saat ini, siapapun yang terbawa suasana pasti akan mati di sini. Kami telah melalui banyak pasang surut dalam perjalanan ini. Saya tidak ingin ada orang yang meninggalkan saya karena kultivasi ketika kesuksesan sudah dekat." Li Fugui melihat bahwa dia telah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Jadi dia tersenyum pada semua orang dan berkata, "Oke, masih banyak hal yang harus aku selesaikan di luar. Jadi aku akan pergi dulu." Chang Qiong melangkah maju, bersiap untuk mengirim Li Fugui pergi. Bab 2324 Masalah baru di zona pengembangan. Tetapi Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan keluar, tingkatkan latihanmu, dan berusahalah untuk menyerang sekte tersebut secara resmi setelah 3 bulan." Dia menghilangkan senyuman di wajahnya. Dia membungkuk kepada Li Fugui dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, "Salam, Guru." Pada saat ini, langit telah jatuh karena kekaguman pada Li Fugui. Dan dengan berkah dari begitu banyak batu yuan, Li Fugui pasti akan menulis ulang sejarah dunia seni bela diri kuno. Bagaimana dia bisa seperti dulu, masih buka tutup mulut dan memanggil orang lain saudara? Hari ini, hanya kata "Guru" yang dapat mengungkapkan ketulusan tertingginya terhadap Li Fugui. Li Fugui tersenyum, tidak seperti kali ini. Mendengar keributan di luar, Teng Si, Yu Zhen dan pendeta Tao Qian He keluar satu demi satu. Bersama-sama mereka berdiri di belakang langit, mengirimkan seruan yang sama, "Selamat tinggal kepada Guru." Tentu saja, itu termasuk Jenny. Meskipun Jenny tidak mengetahui arti sebenarnya dari kata "Tuan", dia dapat mengetahui dari ekspresi wajah semua orang ketika mereka meneriakkan 2 kata ini bahwa sikap setiap orang terhadap Li Fugui saat ini berbeda dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Perbedaan sebelum ini, sebagian besar hubungan antara semua orang dan Li Fugui bersifat kooperatif. Terus terang, hubungan ini, jika Li Fugui gagal memberi mereka keuntungan besar, mereka dapat memilih untuk meninggalkan Li Fugui kapan saja dan mencari nafkah sendiri. Tapi sekarang justru sebaliknya. Jenny dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, meskipun Li Fugui tidak dapat memberikan manfaat kepada orang-orang di depannya, orang-orang ini masih rela mengorbankan nyawanya demi Li Fugui. Jenny bisa melihatnya. Li Fugui secara alami juga dapat melihatnya. Ada raut rasa terima kasih di wajahnya. Dia juga menyembunyikan senyuman di wajahnya. Membungkuk kepada orang di depannya, "Terima kasih semuanya." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berbalik dan berjalan cepat keluar dari tambang. Tiba di kompleks tambang, Li Fugui menemukan janda Liu. Begitu mereka bertemu, Li Fugui berkata terus terang kepadanya,
Saudari Liu, saya harus pergi." Dia segera meraih pergelangan tangan Li Fugui dan berbisik kepadanya, "Fugui, apakah kamu akan pergi sekarang? Bukankah kamu baru saja datang ke sini? Bisakah kamu tinggal selama 2 hari sebelum pergi? Hari lagi, waktu, tapi sekarang, masih banyak hal di desa yang perlu dia urus." Di samping itu, setelah bulan Maret, begitu kekuatan Chang Qiong dan yang lainnya menerobos lagi. Dia juga ingin memimpin Chang Qiong dan lainnya ke 6 sekte besar. "Kak, aku juga ingin tinggal di sini. Tapi serangkaian perubahan terjadi di desa, dan aku harus kembali dan menyelesaikan semua hal di depanku dulu. Tapi jangan khawatir, setelah aku menyelesaikan semua ini, aku pasti akan meluangkan waktu untuk sudah lama bersamamu." Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia membungkuk dan mencium dahi orang lain. Ada air mata di mata saudari Liu. Dia dengan serius memperingatkan Li Fugui, "Fugui, ketika kamu keluar, kamu harus menjaga dirimu apapun yang terjadi. Lihat dirimu, kita sudah lama tidak bertemu, dan berat badanmu turun banyak." Li Fugui menyunggingkan senyuman tipis dari sudut mulutnya. Sambil tersenyum, dia terlihat santai dan berkata, "Bukankah lebih baik menjadi lebih kurus? Mungkinkah kamu menyukai pria gemuk besar? Jika kamu menyukainya, katakan saja padaku, tidak akan butuh waktu lama bagiku. Kamu akan menjadi pria gemuk besar. Tetapi kalau begitu, jangan katakan bahwa aku akan membuatmu terengah-engah." Saudari Liu terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, dia tidak menyangka Li Fugui masih berniat bercanda dengannya. Setelah menatap Li Fugui dengan marah, dia menarik kembali pikirannya dan berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, jangan khawatir dan urus urusanmu. Saya memiliki anak-anak keluarga Xie di sini untuk membantu saya, dan saya akan menjaganya dengan baik. Mereka." Li Fugui mengangguk. Sebelum berangkat, dia meninggalkan Dahei, Dahuang dan para unicorn di sini lagi. Sama, ketiga hewan peliharaan spiritual ini, seperti Chang Qiong dan lainnya, harus berlatih dan meningkatkan kekuatannya masing-masing secepatnya. Hanya dengan begitu dia dapat duduk dan bersantai dalam perjalanannya menaklukkan 6 sekte utama. Semua selesai, waktunya telah tiba pada sore hari. Setelah Li Fugui kembali ke desa Xiaoxi, Su Zitai dan Zhang Jingjing semuanya menunggu di rumah. "Saya melihat Li Fugui kembali sendirian." Zhang Jingjing dengan cepat melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Saudara Fugui, mengapa kamu kembali sendirian?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mereka masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan di luar. Jadi saya kembali sendiri dulu. Tidak ada orang luar yang akan memasuki desa hari ini, kan?" Su Zitai berdiri dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Jangan khawatir, Tuan Li. Kami tidak akan membiarkan siapapun memasuki desa Xiaoxi tanpa perintah Anda." Li Fugui mengangguk sambil tersenyum. Lalu dia naik ke kamar Li Xiuling dan Ye Rong. Tanpa disadari, waktunya tiba di malam hari. Perlu disebutkan, efisiensi kerja Sister Ming cukup tinggi. Hanya dalam setengah hari, dia meminta departemen terkait di kota Jiangnan untuk membebaskan sekolah kejuruan di pinggiran kota.
Para siswa di sekolah tersebut langsung dipindahkan ke sekolah lain oleh kota Jiangnan. Selain itu, Sister Ming memanggil semua kendaraan kantor dari banyak departemen di kota Jiangnan. Iring-iringan mobil yang perkasa melaju ke desa Xiaoxi dalam waktu kurang dari 4 jam. Di samping itu, tentara utara juga tidak tinggal diam. Setelah mendengar permintaan Su Zitai, Panglima Angkatan Darat Utara segera memanggil 3.000 pria dan wanita dari 100.000 tentara Angkatan Darat Utara dan langsung memblokir bandara kota Jiangnan dan Bandara Angkatan Darat Utara. Lusinan pesawat diberangkatkan 2 jam, kemudian dia mengirim 3.000 orang ke tempat yang ditentukan. Setelah Li Fugui mendengar Sister Ming dan Su Zitai melaporkan situasi spesifiknya, dia merasa sangat lega. Sisa malam itu, Li Fugui mulai memindahkan lebih dari 10.000 orang ke kota Jiangnan. Pada saat yang sama, dia meresepkan obat tersebut dan meminta Zhang Jingjing untuk memimpin beberapa tentara Angkatan Darat Utara untuk menyiapkan pil yang sesuai. Setelah 1 malam, ketika mobil terakhir melaju keluar dari desa Xiaoxi, Su Zitai dan Zhang Jingjing juga pergi bersama. Hanya ada 4 orang yang tersisa di desa Xiaoxi yang besar. Li Fugui berdiri di dekat jendela dan melihat mobil itu melaju keluar desa. Saudari Ming duduk di samping tempat tidur. Melihat Li Xiuling dan Ye Rong yang masih tidur di tempat tidur, air mata memenuhi mata mereka. Saat itu, tanpa diduga, ponsel Li Fugui tiba-tiba berdering. Setelah menerima panggilan, pertanyaan Gao Yunru datang dari ujung telepon yang lain. "Fugui, apakah kamu kembali?" Li Fugui tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Baiklah, saya baru saja kembali dan saya akan menelepon Anda ketika saya sudah beres." Gao Yunru saat ini bukan itu yang aku khawatirkan. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan prihatin, "Fugui, tolong beritahu saya, bagaimana kabar orang-orang di desa? Apakah Xiuling dan Ronger merasa lebih baik?" Li Fugui tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Dia berbalik terlebih dahulu dan melirik Li Xiuling dan Ye Rong yang masih pingsan di tempat tidur. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan suasana hatinya, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, orang-orang di desa mungkin sedikit terstimulasi, tapi saya telah menemukan seseorang untuk membunuh mereka semua. Dikirim ke kota Jiangnan untuk perawatan." Bersambung.